Jadi bab niki menjelaskan tentang modal yang digunakan untuk sombong atau barang yang disombongkan. I'lam annahu la yatakabbaru illa man ista'zama nafsahu. Orang tidak akan pernah bisa sombong kecuali mengagungkan dirinya, merasa dirinya agung. Jadi orang tidak akan pernah sombong kecuali merasa dirinya agung. Merasa atau mengagungkan dirinya padha wae wis. Merasa dirinya agung atau mengagungkan pada dirinya. Wala yasta'dzimu illa wa ya'taqidu laha sifatan min sifatil kamal, dan tidak akan pernah menganggap dirinya agung kecuali meyakini, menekadkan bahwa dirinya mempunyai keistimewaan dari beberapa kesempurnaan lah. Punya kesempurnaan dari beberapa sifat yang sempurna. Orang tidak akan pernah merasa dirinya agung kecuali menekadkan bahwa dirinya memiliki sifat kesempurnaan. Sempurna dalam sisi apa? Menurut dia. Kalau kenyataannya nu tahu nggak roh, nuruh. Nah, wajima'u dzalika yarji'u ila kamalin diniyin au dunyawiyin. Kesempurnaan itu dengan secara global, secara makro ada dua hal. Bisa merasa dirinya punya keistimewaan atau punya keistimewaan, punya sifat, punya keagungan karena agama. Merasa dirinya seorang yang alim, merasa dirinya seorang yang ahli ibadah, merasa dirinya seorang yang khusyuk lan sak penunggalane, atau merasa dirinya orang yang khusyuk niku kaku lek isu, atau merasa dirinya punya keistimewaan dalam bidang duniawi, misalnya kandangi akeh tapi gak anak PDE. Atau merasa memiliki dunia sing akeh niku ya apa ya dunia niku lho bet angel mempunyai kendaraan yang paling favorit. Kok paling favorit nih? Memiliki jabatan paling tinggi, sudah tidak ada di atasnya kecuali ketum. Fadini wal ilmu wal amalu, tentang keagungan, keistimewaan dalam bidang agama, yaitu bisa terjadi karena merasa punya ilmu atau punya amal sregep ibad. Oleh aku ini sregep jamaah, sregep ibadah kae ini ora tau jamaah PKI merokok gue ngene ya. Niku sombong. Niku ilmu wal amal. Jadi sampean ngrungokno kancane lah, kae ora tau ibadah, ora tau apa salat, ora tau poso, niku panjenengan wis diarani sombong niku. Loh. Karena beliau ini kan berarti panjenengan kan merasa punya ahli ibadah dan mereka lebih asor daripada panjenengan. Nah nih, kalau panjenengan punya hati semacam itu masih ditoleransi dengan catatan tidak kau ungkapkan dan kau harus menyesal karena punya pikiran semacam itu. Walaupun diploraken niku wis dosa niku, sombong niku. Kae nu kepet ora tau salat ora tau poso. Ora kaya aku kan berarti kan ngono to kaya anune ya. Maknane ya. Niku pun sombong. Kenapa? Karena dirinya merasa
lebih mulia dibandingkan orang lain dan menghina pada orang lain. Nah, enek orang niku. Gak terasa bahwa sombong itu telah melanda pada hati kita, telah memakan hati kita, telah memangsa hati kita, tapi kita nggak terasa kalau kita itu sombong. Walah, yo sing api aku. Lah aku sing nangani langsung ya lah ora kira sukses. Niku lho sombong punan. Sombong kepada hamba. Lah bahayanya sombong kepada hamba, sombong kepada makhluk akan menyeret sombong kepada Allah. Aduh. Apa enek sing selamat ngeten iki? Wis lah kene ae ora enek sing ibadah belas ora kaya aku kan ngoten ta ini. Carane ini kan ngoten to. Cuma ora diomongno kaya aku, tapi atine muni ngoten karena sombong dalam hati ora di dalam lesan. Wa dunyawi wa nasab wal jamal wal quwah wal mal wa kasratul ansori wa di sab'atu abwab. Waduh wae temen. Bab sombong tadi nek pitung bab nanti kali Imam Ghazali didhawuhaken sak bab wis pirang pertemuan niku ngen. Secara makro kebanggaan di dalam dunia, kemuliaan, menganggap kemuliaan di dalam dunia itu adalah karena satu nasabe ningrat ya ning melarat. Terus kedua punya jamal, punya kecantikan, ketampanan, kegagahan nek wong lanang ya jamal niku. Nek wong lanang kan jenenge duduk tampan tapi gagah. Atau ya benar tampan ya iso. Yang tampan siapa yang punya ini ada. Lek wong wedok cantik. Yang punya, yang bertanya, yang cantik siapa yang punya ngene. Yang punya, yang bertanya ini. Ketika wal kuwah punya dokdeng, kekuatan itu punya kejadukan dokdeng, otot kawat balung besi. Itu kekuatan fisik, kekuatan apa sajalah, wong kuat. Keempat walmal, yaitu karena banyak hartanya, atau bisa dikatakan hartawan. Wan itu maknanya akeh. Hartawan berarti banyak hartawan, hartanya. Jutawan banyak jutanya. Santriwan banyak santrinya. Taiwan banyak. Nah, menurutnya terakhir yang kelima wakas rotul ansor, oke pengikutnya, oke pembantunya, ora ketua ansor ora. Wakas rotul ansor oke ansore ini berarti wong NU ya. Jadi yang dimaksud ansor ini pembantunya. Nah, dan ya memang itu ya pembantu ya. Man ansori ilallah. Aina dzabal ansor salaktu bi, kemanapun ansor pergi saya akan menempuh jalannya ansor, kata Rasulullah. Iki limo ditambahi loro wau, ilmu karo napa mang amal, berarti jumlahe 7 ngoten lho. Jadi yang disombongkan di dalam urusan agama itu ada 2, nopo
ilmu lan amal. Orang nyaut blas. Yang disombongkan di dalam dunia ada 5. Siji nasab. Nomor loro jamal kecantikan, ketampanan. Ketiga kekuatan, dogdeng. Ya biasanya yang kuat ini jenenge dogdeng. Dogdeng kekuatan. Nomor 5 sugih bondo. Nomor 4 sugih bondo. Nomor 5 sugih bolo, sugih ansor, sugih anak buah. Berarti total jenderal ono 7. Fahadhi sab'atu asbab. Orang bab. Berarti ada 7 sebab. Yes. 7 sebab ini sekarang perlu dipetani. Al-awwal al-ilmu. Yang pertama adalah kebanggaan karena ilmu. Wama asro'al kibru ilal ulama. Sungguh sangat heran, banyak sekali yang paling cepat sombong ini ku para ulama. Wah, aku kiai lho deh. Masih ngene-ngene kiai lho. Ini wama asra al kibro ilal ulama. Di paling akeh sombongi, paling gelisi sombong iku adalah ulama. Lek saliyane ulama gak enek modal kesombongan. Kate modal piye wong ini malah justru sing saliyane ulama wong elek sing ketoke dohirin niku elek-elek niku biasanya tawadhu, merasa dirinya rendah. Jajal panjenengan lek jagongan karo bolo-bolo sing tatoan sing ya preman-preman, kan nggak ada yang merasa lebih mulia, merasa ahli surga, merasa ngalim, kan nggak enek. Malah itu merupakan ketawaduan, merasa rendah nih, rasa rendah nih api. Padahal orang yang merasa rendah walaupun rendah lebih baik daripada orang yang merasa mulia walaupun mulia. Kati perintah merasa rendah tapi jangan jadi orang rendah. Nah saniki wis dadi wong rendah tapi merasa mulya, wis tambah tumpuk undung niku. Ya Allah. Kok ngeten lama asra al-kibra ilal ulama. Ngoten. Ai arsyadakallah annahu wis titik. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam afatul ilmi al khayala. Karena itu Rasulullah mengatakan bahayanya ilmu adalah kesombongan, kecongkaan. Lek wis duwe ilmu alah, lek kaya kalah mbek aku. Kalah terus mbek aku. Lek masalah ngono kae cerano aku beres ya gini. Iku sombongan. Beres. Falayal basul alimu ayata azzaza bi izil ilmi wa yastashiru fi nafsihi jamalal ilmi wa kamalahu wa yasta'zimu nafsahu wa yastaskirun nas wa yanduru ilaihim nadharahu ilal bahaim wa yastajhilahum wa yatawakka'u ayyabda'u bisalam fa in bada'a wahidun minhum bisalam au radda alaihi bibisrin au qama lahu au ajaba lahu dakwatan ro'a dzalika sani'atan
indahu wa yadullu alaihi wa baca alaihi apa wa yadullu wa baca wa yadan fa in pada awakidun minhum bisalam aurada alaihi bibisrin au qamalahu au ajabalau dakwatan ro'a zalika soniatan indahu wayadan alaihi yalzamu syukroha wa taqoda anau akramahum wa fa'ala bihim ma la yastahiqun mimislihi fa innahu yang bagi ay yarku lahu ayakunu karokik wayak dimunahu syukron lahu ala sonihi balil ghalib annahum yabirrunahu fala yabirruhum wala yasdaru nahu wa yasdaru bihim wa ya'udunahu fala ya'uduhum wa yastaqdimu man khalatahum minhum wa yastaqiru bi hawaijihi wa in qasara bistangkarahu kanam abidun wa ujarahu wa kana ta'limuhu al ilma sani'atan minhu ladaihim wa ma'rufun ilaihim wasiqafun hakin alaihim hadza bima yata'allaqu bid dunya. Kesombongan ulama, kesombongan wong alim dengan masalah ilmu gini ku masyaallah ana loro. Ono kesombongan ilmu di dalam dunia, ono kesombongan ilmu di dalam akhirat. Mulane kesombongan orang alim di dalam dunia, fala yalbasul alim ayata'azzaza biizil ilmi. Wong alim niku akan selalu merasa mulia dengan kemuliaan ilmunya. Orang layar basun orang meneng niku, orang alim itu akan selalu merasa yal basun orang meneng niku nggih selalu niku akan selalu merasa mulia dengan ilmunya. Wa yastasira bi nafsihi kamalal ilmi wa jamalahu, dan merasa bahwa dirinya punya ilmu yang sempurna, punya kebaikan ilmu yang sempurna. Akhirnya apa? Karena merasa dirinya punya ilmu, karena merasa dirinya punya kesempurnaan ilmu, wa yasta'zima nafsahu wa yastahqirun nas. Merasa dirinya paling agung, merasa dirinya mulia dan meremehkan orang lain. Malah kaya apa? Ora tahu ngaji, ora tahu ibadah, ora tahu apa. Api aku toh, ya si api aku toh, niki lho sombongi. Wa yanzuru ilaihim nazarahu ilal bahaim, bahkan melihat kepada orang lain niki seperti hanya pandangan kepada raja kaya, kaya dianggap binatang ya, kowe kaya binatang awan bengi supaya nyambut gawe ya. Kaya aku ini lho tajudan tok. Ya tajudan apa ya awan tajudan barang kowe ngene. Wa yastadzilahum, dan menganggap orang lain bodoh, goblok kowe. Wa yatawaqa ayat da'u bisalam, dan selalu mengharapkan orang lain uluk salam kepadanya. Jadi kalau salam di sini ku gengsi moh. Yang berhak uluk salam itu awakmu, napa bukan uluk salam ya. Niku bahayane wong alim niku. Ya Allah. Fa in batawa kita minkum salam, kalau ada salah satu dari mereka sudah ngawiti salam, aurada alaihi bibisrin, atau dia menjawab salam dengan apa itu
ajer dengan cerah, dengan krasa napa ya mesam-mesem niku lebih sering kan. Napa? Ajer praupane niku sumeh. Sumeh sumrembeh. Au qamalahu, atau ada seorang yang berdiri untuknya. Ketika teko langsung ono sing berdiri apane. Ngadeg ngoten ya. Kowe kaya apane? Ya lek sing teko wong wedok apane? Aw ajaba lahu dakwatan, atau ada orang yang telah memenuhi undangan pada orang alim. Ro'a dzalika soni'atan indahu wayadan alaihi yalzamu syukroha, maka dia itu merasa bahwa itu adalah perbuatan yang harus dilaksanakan di hadapannya, dan malah justru harus merasa bersyukur iso uluk salam, bersyukur iso berdiri, bersyukur bisa memuliakan. Wa taqoda annahu akramahum, dan menekadkan bahwa dia telah memuliakan kepadanya. Aku jawab salam niku, ini saya beri kemuliaan kepada dia. Dek gelem ngadeg nangge aku, ini berarti saya telah memberi penghormatan kepada dia. Wa fa'ala bihim ma la yastahiquna min mislihi, dan dia sudah melakukan terhadap orang-orang tadi yang uluk salam dengan hal yang sebenarnya mereka tidak berhak. Memeluk salam tak jawab, barangku mestinya gak berhak deh tak jawab dengan senang ini merupakan kenikmatan niku. Fa inau yang bagi ayarku lahu ayaruku lahu, maka harusnya manusia-manusia itu harus seperti budaknya orang alim. Wayastakdimunahu, dan harus meladeni kepada dia sebagai orang alim, syukron lahu ala sonihi, karena terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh orang alim. Balil ghalibu annahu yabirrunahu wala yabirruhum, pala kebiasaannya wong alim niku ulama, masyarakat ini selalu berbuat baik kepadanya, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Wong liya gelem sedekah, gelem ngekei, awake dhewe ora ngekei. Wala yasdarunahu wa yasdaru bihim, bahkan orang-orang lain tidak pernah meremehkan kepada orang alim, sementara orang alim yang meremehkan kepada mereka. Wa ya'udunahu fala ya'uduhum, bahkan orang-orang bisa ngendangi niku ya udun niku ngendangi ninjoni. Lek bahasane mriki napa? Yang ngendangi. Jenguk Lah jenguk lah yang nginceng to Tilik. Terserah bahasanya menjenguknya pada orang alim, tapi orang alim tidak pernah menjenguk ketika mereka sakit. Nah, ini kesombongan wong alim ngoten niku. Nah, lek santri-santri ini lek dhek lara, santri-santri ini dijaluki kongkon menjenguk. Ketika santri ini lara ora gelem menjenguk. Ini bahayanya orang alim yang kuno. Wa yastaqdima man khalatahu minhum, dan akan selalu minta khidmah, minta diladeni karo wong sing campur karo wong alim.
Sandale kudu di engokno. Gawa apa-apa kudu di kawakno. Wa yastahkira bi hawaiji dan meremehkan orang alim tersebut. Wa yastahkira bi hawaiji dan selalu minta, menyuruh untuk memenuhi kebutuhannya. Ayat jalu sakhrotan fi khodoiyah, menyuruh orang lain selalu memenuhi kebutuhannya. Lek tuku barang yang jaluk dimurai. Fa in qasara bihi istangkat ka'annahum abiduhu wa ujaruhu. Bahayanya orang alim maneh kalau orang lain kok pepeko di dalam melayani kepada orang alim tersebut, maka dia itu ingkar. Iki ora tau hormat nang ulama blas. Orang hormati nang kiai belas ngene ya. Ketika berjalan ana wong apa? Wayai nadi. Iki ora sopan belas karo kiai. Ora sopan belas karo kiai kaya ngono. Istangkara niku ngoten niku, istangkara niku dhek ora seneng pandangane niku ora seneng. Karena mabidu seakan-akan manusia kabeh niku sebagai budaknya. Wa ujara'u atau kulinya yang harus meladeni. Wa kana ta'limuhu al-ilma sani'atan minhu ladaihim wa ma'rufun ilaihim. Malah kalau mau mengajar kepada orang lain itu merasa bahwa itu adalah penghormatan atau perbuatan baiknya kepada orang lain. Aku mulang nang awakmu iki termasuk api-api wong lho, gelem mulang nang sampean. Termasuk perbuatan baik yang aku lakukan kepada engkau. Enggak tahu kalau ilmu atau mengajar itu adalah merupakan tugas saka pangeran niku ora mikir nih. Aku gelem ngajar niki nang sampean niki termasuk mau berbuat baik lho. Ora sembarangan wong sing gelem kon ngajar niki. Wa ma'rufun ilaihim wastiqaqu haqqin alaihim. Saya memberikan hak kepada kamu. Aku istiqomah niku amri ngehaki hak alaihim. Jadi saya mengajarkan ilmu kepada kamu ini termasuk berhak mempunyai hak kepada kamu untuk dimulyakno ngoten. Hadza fima yata'allaqu bidunya. Bahaya-bahaya yang saya sebutkan di atas tadi, bahayanya orang alim dengan ilmu atau bahayanya ilmu di dalam dunia. Niku yo ngoten akhire malih ngiyik, ngayik malih ngayik, pengin diladeni, pengin dimurai, kepengin disawani, nek lara kepengin ditinjoni ben apa ku merempul kabeh tapi gak gelem meninju. Kalau dia mengajar merasa dia itu berbuat baik kepada orang tersebut. Yes. Ama bil akhirati sambil ini. Oh, tambah ya Pak. Dan 10:30. Aku manggil Claire jamik anu lali. Setahu ora iku. Fidunyani fil akhirati. Maka durung maca masalah ini. Amma bil akhirati patakaburuhu alaihim bi ayyara nafsahu indallah a'la wa afdala minhum. Kalau di dalam kesombongannya orang alim di dalam masalah urusan akhirat, bahwa dia itu merasa dia lebih mulia di hadapan Allah, lebih luhur di hadapan Allah. Fa yakhafu alaihim
aksara mimma yakhafu ala nafsihi. Dia mengkhawatirkan orang lain melebihi daripada mengkhawatirkan dirinya. Aku khawatir wong-wong kae lek ora tobat iso neraka. Tapi untuk dirinya gak begitu mengkhawatirkan. Lebih khawatir, lebih takut orang lain daripada takut pada dirinya. Wa yarju li nafsi aksara mimma yarju lahum. Dia mengharapkan untuk dirinya melebihi daripada harapan kepada orang lain, yakni rojaknya kepada orang lain itu rojak niku optimisnya dirinya lebih banyak daripada optimisnya orang lain. Ya, aku sih oke mlebu swarga nilai kae lung sakno gitu ya. Nah, niki di antarane ngoten kesombongan. Wa yusamma jahilan aula min ayusama aliman. Wong sing kaya ngeten iki wa hadza bi ayusama jailan aula min ayusama aliman. Wong sing kaya ngeten iki, wong sombong kaya ngeten iki lebih berhak disebut sebagai wong bodoh daripada disebut wong alim. Bal al ilmu al haq al alimu al ilmu al haqiqi waladhi ya'rifu al-insan bi nafsahu warobahu biduli wal azi wal izi wal azi wal kudrati wal naksi wal kamal. Balik ilmu sing hakiki, wong alim sing hakiki, yaitu orang yang atau ilmu yang dengannya manusia akan merasa mengetahui dirinya dan mengetahui Tuhannya, dengan mengetahui kelemahan dirinya, kemuliaan Tuhannya, mengetahui apesnya dirinya dan kekuasaan Tuhannya, mengetahui kekurangan dirinya dan kesempurnaan Tuhannya. Niku mestine duwe ilmu kaya ngoten. Ora malah justru dengan punya ilmu dia merasa paling luhur di hadapan Allah, paling afdol di hadapan Allah daripada yang lain. Orang yang semacam ini patut disebut dengan jahil daripada disebut dengan alim. Wa khatarul khotimah wa khatarul khotimah khatarul khotimah insan bi nafsahu wa rabbahu wa khatarul khotimah, dan mengetahui tentang bahayanya khotimah. Spekulasinya khotimah sangat besar. Nanti tidak bisa diremehkan. Jangan pede masuk surga. Orang yang sudah dekat kepada Allah dungone cospleng dan niku Bal'am Ba'arok itu saja yo naudzubillah akhirnya malih masuk neraka. Parsiso sing santrine sudah ewu sami berkabeh yo akhirnya masuk neraka. Ini termasuk khotor. Sementara wong sing mateni wong 100 malah justru husnul khotimah. Bagi orang alim kok gak ngerti tentang spekulasi dari khotimah, ini berarti orang yang bodoh. Wa hujjatullah alal ulama, dan tidak ngerti tentang hujahnya Allah terhadap ulama. Nanti akan ditanya oleh Allah, kamu dapat ilmu itu dari mana, bagaimana dan sebagainya. Wa azwa khataril ilmi fi, dan tidak tahu tentang bahayanya ilmu. Kama sayati fi tariqi mu'alajatil kibri bil ilmi, dan nanti akan dijelaskan tentang cara mengobati sombong dengan ilmu. Bagaimana nanti akan cara mengobati sombong dengan ilmu akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Disombong dengan ilmu, dengan ilmunya kena sombong. Wa zal ilmu yazidu khaufan wa tawaddu'an wa takhassu'an, dan ilmu yang ilmu itu adalah perkara yang bisa nambahi takut kepada Allah, yang bisa menambahi tawaddu, yang menambahi khusyuk. Itu hakikatul ilmi. Wa yaqtadi ayyara kullan nas khairan minhu, dan dengan ilmu akan menuntut bahwa orang lain itu lebih baik daripada dia.
Hanya Imam Ghazali sampai memberikan contoh, melihat orang kafir saja kau anggap bahwa orang kafir mungkin lebih mulia daripada kamu, karena orang kafir hanya sementara sekarang bisa mungkin husnul khotimah, sedangkan kamu bisa mungkin dibalik menjadi su'ul khotimah. Kalau melihat anak kecil harus melihat dari sisi positifnya. Wong cilik niku sik setitik dosane, kalau kamu sudah banyak dosanya. Kalau melihat orang tua, kalau lihat bahwa dia sudah banyak makan haram, banyak pahalanya, sedangkan kamu sedidik, niku mestine ngoten, ora malah dibalik. Kalau dia melihat anak kecil, ala kowe ibadahmu sesabiro le, pengalamanmu sabiro, si akeh aku, lha ngene iki sombong. Li azmi, kenapa kok di situ harus menuntut, harus mengetahui bahwa orang lain lebih baik daripada dia? Li azmi hujjatillah alaihi bil ilmi, karena nanti akan dikalahkan oleh Allah. Dia maksiat berdasarkan ilmu, sedangkan orang lain maksiat karena tidak tahu. Jadi mestinya harus gitu. Kalau dhek niku nglakoni dosa, dhek enggak ngerti, sih mungkin disepuro karo pangeran. Lah kaya aku nglakoni dosa dengan ilmu ngerti, ini bisa mungkin di kai hujjah karo pangeran. Wa taksirahu bil qiyam, dan harus merasa bisyukri abiyam bisyukri nikmatil ilmi, merasa bahwa dia sangat berkurang, sangat pepeko di dalam mensyukuri nikmatnya ilmu. Walihadza qala Abu Darda, man izdada ilman izdada waja'an. Wa kama qala. Karena itu Abu Darda mengatakan, siapa saja yang tambah ilmunya maka tambah sakitnya, tambah bahayanya. Nah ini ora usah ngaji ya. Nah gitu. Wong tambah ilmu ini tambah bahayani, tambah ilmu ini tambah lorone kan ngoten. Lah ngene kan berarti kan gak usah ngaji ae. Bahwa kamakol, dan kenyataannya memang seperti itu. Fa in kunta fama palu ba'din nas yastadu bil ilmi kibron ila akhirih, wallahu a'lam bisawab. Iki jane kurang asbab asani tapi rada dawa. Macane iki asbab asani. Lah nggih. Anu rada mergi kok ngono lho. Nah, tak terusno niku kok mari jam 12, aku jam 11 kliwat. Nah, ora mek kurang titik mesesene ngene. Lek kurange diarani kurang titik tapi rek diwaca sik akeh. Ya wis kok kene ae ngono ya. Lek wonten sing tangletaken monggo kali jagongan ngoten mawon. Lek enek monggo.